Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiani Dwi Astuti, absen 33 dari kelas 12 MIPA 1. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai reaksi gelap dan reaksi terang pada fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan menggunakan energi cahaya yang biasa dihasilkan dari cahaya matahari. Dalam fotosintesis dihasilkan glukosa yang disimpan dalam bentuk amilum, yaitu karbohidrat, dan dilepaskannya oksigen. Untuk bisa melakukan fotosintesis diperlukan karbon dioksida atau CO2 yang diambil dari udara melalui stomata dan juga air yang diambil dari tanah oleh akar, kemudian didistribusikan oleh xilem ke daun. Selain glukosa, proses fotosintesis juga menghasilkan O2 atau oksigen yang kita perlukan tiap hari-harinya untuk bernafas. Namun, fotosintesis tidak hanya terjadi dalam satu kali proses saja. Fotosintesis memiliki dua langkah untuk menghasilkan produk fotosintesis. Nah, yang pertama adalah reaksi terang dan juga reaksi gelap. Reaksi terang terjadi pada grana atau granum, sedangkan reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Dalam reaksi terang terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen atau O2. Dalam reaksi terang, klorofil yang ada di dalam daun akan menangkap cahaya matahari. Energi yang ditangkap tadi atau energi yang ditangkap klorofil akan digunakan untuk memecah molekul air dalam tumbuhan. Pemecahan molekul air tersebut disebut dengan fotolisis. Ion H+ yang diikat oleh CO, enzim NADP di daun dan menjadi NADPH. Elektron yang terlepas tadi dari aktifnya klorofil untuk membentuk ADP menjadi ATP. Nah, selanjutnya pada reaksi gelap yaitu kelanjutan dari reaksi terang dan terjadi di dalam stroma. Reaksi gelap ini biasa dikenal juga sebagai siklus Calvin-Benson. Meski dalam proses ini tidak memerlukan cahaya, tapi bukan berarti proses ini tidak bisa berjalan ketika ada cahaya matahari. Pada reaksi gelap, yang akan terjadi adalah pengikatan karbon dioksida atau CO2 di stroma. Stroma itu bagian dalam kloroplas. Nah, ketika CO2 ini ditangkap dan diikat oleh RUBP, energi ATP dan NADPH yang dihasilkan di reaksi terang tadi digunakan sebagai sumber energinya. Nah, dari pengikatan CO2 tadi terbentuklah senyawa yang disebut fosfogliserat acid atau PGA. PGA dengan mendapatkan H+ dari NADPH dan energi dari pembongkaran ATP, kemudian terbentuklah senyawa PGAL atau fosfoglyceraldehid. Nah, PGAL ini digunakan untuk membentuk glukosa dalam sintesa. Dan PGAL juga membentuk RUBP kembali supaya bisa mengikat CO2 kembali yang dikenal dengan regenerasi. Dalam reaksi gelap, ada 4 tahapan yang terjadi. Yang pertama yaitu fiksasi atau pengikatan, 2 reduksi atau pengurangan, 3 regenerasi atau pembentukan kembali, dan yang terakhir adalah sintesa atau pembentukan. Nah, pada reaksi gelap ini melibatkan enzim Rubisco yang bertugas untuk menangkap O2 dari atmosfer. Reaksi gelap ini akan menghasilkan 3 fosfoglyceraldehid atau PGAL sebagai bahan dasar pembentukan glukosa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.